Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian dan jarak yang jauh, Pak, Allah masih memberi kita kesempatan untuk duduk bersama meski secara online ya dalam majelis ilmu yang insya Allah agung ini, yaitu dalam mempelajari mengirop Al-Quran. Dulu katanya para ulama untuk bisa mendengarkan satu ayat itu mesti jalan berkilo-kilo katanya seperti itu. Alhamdulillah saat ini kita bisa diberi kesempatan nih oleh Pak Musrif untuk belajar ya dengan lebih mudah, tentunya dengan koneksi internet dan layar kecil yang di depan kita ini berupa HP dan laptop gitu. Semoga kemudahan ini tidak mengurangi kekhusyuan kita untuk menuntut ilmu seperti itu. Nah, dengan penuh harap dan keberkahan, kami satu kelompok, saya, Daryanto, kemudian Ibu Puji, dan Pak Ediana akan mencoba untuk mentarkib di surat Al-Baqarah ayat 42 sampai dengan 44. Ayat 42 dan 43 nanti akan disampaikan oleh Bu Puji, kemudian di ayat ke-44 akan ditarget oleh Pak Ediana. Barangkali supaya bisa diskusi lebih banyak, mohon kepada Bu Puji untuk langsung saja mentarget di ayat 42 dan 43, Bu. Monggo, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Musrif, Bapak Ibu sekalian semuanya, izinkan saya menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Itu tadi yang disampaikan Pak Dar, sebenarnya kelompok kecil, tapi waktu diskusi sebetulnya kelompok besar, Pak. Jadi kelompok sahabat KTI 25. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kalian campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kalian sembunyikan yang hak itu sedang kalian mengetahui. Wa, dan ini huruf athof, dan dalam hal ini di istimnaf gitu, sebagai pembuka kalimat. Kemudian la, janganlah huruf la tazum yang akan menjazmkan fiil di bawahnya. Talbisu, kalian campur adukan, ini fiil mudhorik jazm wajan 2 halaman 841 nomor 6 dengan domir antum. Fungsinya di nahwu adalah sebagai fiil fa'il. Kemudian al-haqqo, kebenaran, isim mansub, ini fungsinya di nahwu sebagai maf'ul bih, dan bi huruf jar, al-batili, kebatilan, ini isim majrur, bil batili, ini jar majrur, dan di nahwunya sebagai maf'ul bih qadhisorif atau maf'ul bih kedua. Nomor 7, wa, dan huruf athof. Kemudian taktumu, kalian sembunyikan, fi'il mudhorik jazm wajan 3 di halaman 839 baris 8 dengan domir antum. Di nahwunya ini sebagai fi'il fa'il. Kemudian al-haqqo, kebenaran, isim mansub sebagai maf'ul bih, wa, dan atau sedang, di sini sedangkan huruf athof tapi nanti sebagai waw haliyah. Antum, kalian, domir munfasil rofa,
dinafunya sebagai mubtada dan taklamuna ini mengetahui, kalian mengetahui fi'il mudhorik wajan 4 di halaman 829 baris 75 dengan domir antum. Ini sebagai cucu kalimat adalah fi'il fa'il, tapi kemudian sebagai anak kalimat sebagai khobar. Dan mubtada dan khobar ini di kalimat induknya adalah sebagai hal yang menjelaskan ke domir di 8 atau mungkin ke nomor 9 gitu. Jadi antara 8, domir 8 atau ke 9. Jadi itu kalau artinya jadi dan janganlah kalian campur adukan kebenaran dengan kebatilan dan jangan pula kalian sembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahuinya. Bagannya sekalian ini kalau dilihat terdiri dari 2 kalimat yang dihubungkan dengan wa, jadi menggunakan titik-titik. Ini wala talbisu sul haqqo bil batili, talbisu ini fi'il fa'il, kemudian al haqqo fi'il maf'ul bih, bil batili juga ini maf'ul bih sorry, karena kita melihatnya bahwa mencampur adukan ini mungkin memerlukan lebih dari satu maf'ul. Kemudian taktumu fi'il fa'il, al haqqo kebenaran ini maf'ul bih dan halnya adalah wa antum taklamuna, di mana ini terdiri dari mubtada dan khobar, di mana khobarnya juga adalah fi'il fa'il. Jadi barangkali itu Pak Musrif dan teman-teman sekalian, mohon masukannya, koreksinya. Baik, Bu Puji, dilanjut ke 43 dulu karena ini berdekatan, baru nanti kita buat diskusi. Baik, 43-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arroki'in. Dan kalian dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Pertama, wa dan ini huruf athof sebagai istihnaf. Aqimu, kalian dirikanlah fi'il amr wajan 7 di halaman 838 baris 74 dengan domir antum. Ini sebagai fi'il fa'il di nahwunya. Kemudian as-sholata, sholat isi mansub sebagai maf'ul bih. Wa dan huruf athof, atu kalian tunaikanlah ini fi'il fa'il, ini fi'il amr wajan 7 di halaman 784 baris nomor 7, domirnya antum, di nafsunya sebagai fi'il fa'il, kemudian az-zakata zakat isi mansub sebagai maf'ul bih. 5 dan 6 ini mahtub ke 2 dan 3, kalimat 1 kalimat 2 dan 3 dihubungkan oleh huruf athof wa. Kemudian irka'u, rukuklah kalian, fi'il amr wajan 1 di halaman 810 baris 65 dengan domir antum sebagai fi'il fa'il, ma'a bersama ini dhorof zaman, dan arroki'ina orang-orang yang ruku ini isi majrur sebagai madruf, jadi ma'a roki'in ini dhorof madruf dan di nafsunya sebagai hal ke 8 ke
atau ke-8-nya ini ke domir yang 8 gitu. Kemudian ini juga 8 sampai 10 juga maktub ke 5 sampai 6. Dan artinya, dan kalian dirikanlah sholat, dan kalian tunaikanlah zakat, dan kalian rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kalau bagannya kita melihat ada 3 kalimat yang disambungkan oleh huruf wa, huruf atof wa. Yang pertama adalah wa aqimus sholata, ini fi'il fa'il, aqimu fi'il fa'il, dan sholata maf'ul bih, kemudian atu zakata, ini atunya fi'il fa'il, zakata maf'ul bih, dan yang ketiga adalah irka'u, rukuklah, ini fi'il fa'il dengan ada hal ma'aroki'in. Jadi demikian Pak Musrif dan teman-teman semua. Mangga silahkan mau mendiskusikan dari teman-teman sekalian mulai dari ayat 42-nya. Silahkan. Mulai. Itu ayat, izin Pak Musrif, Silakan. ayat 42 itu masih sambungan jawab nida dari ayat sebelumnya ya Ustaz, 42, 43 itu. Ya. Jadi di sebelah kanannya itu jawab nida. Di sini. Di kolom L atau K boleh juga. Ya. Oke. Apalagi Bu Sumiati? Yang 43 juga. 43 juga. Oke. Kemudian yang antum ta'lamuna ini halnya hal di kalimat kalau menurut saya, bukan hal dalam kalimat. Ya. Baik. Ulangi maksudnya gimana? Maksudnya kan dia jumlah fi'liyahnya itu fi'il, fa'il, maf'ul bih, hal gitu. Ya. Jadi hanya ya ke kalimat. Jadi hal gitu aja. Ke 89 gitu ya Bu? Ya, jadi iya, hal. Jadi kalau itu maksudnya adalah halnya itu adalah betul ke antum, cuma tegap garisnya harusnya 10, 11, 12. Sehingga kalimat dari sejak 8, 9, 10, 11, 12 itu terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul bih, dan hal. Halnya 10, 11, 12 gitu maksudnya. Silakan. Oh, ini jadi betul ini ya Pak? Ya, disambung. Halnya L gitu kali ya. L boleh, disambung tegak juga boleh ya. Iya. Wanya kan wahaliyah, jadi masuk. Masuk ke sebagai. Oke, apalagi? Itu aja Pak Musrif. Bentar. Ibu Sumiati sudah mengatakan bahwa 1 sampai 12 ayat ini adalah termasuk jawab nida juga. Kalau pakai juga harus ada cantolannya. Yang dicantol siapa? Bentar. Jadi yang ini ya Pak? Nah, Wanya wa'atof. Iya, kalau wa'atof berarti harus ada maktub. Ya, yang ini ya Pak? Ya, dari 2 Bu, jangan dari 3. Dari 2 itu di situ maktub ke ayat 41 baris 19 sampai 25, yang kalimat terakhir itu kan. Maktub ayat 41 juga boleh sampai di situ. Tapi kalau lebih detailnya ayat kepada ayat, maka maktub ke 41 ayat barisnya 19 minus 23 itu lebih bagus lagi. 1923 gitu juga boleh. Nah, jadi kalau Ibu Sumiati sudah
mengambil kesimpulan bahwa ayat 42 itu nyantol ke atas, cantolannya lewat wau. Waunya berarti harus ada maktub di situ. Clear ya? Ini dicoret ya. Ini dicoret ya. Nggak boleh istinaf ya. Karena sama dengan alif lam dengan tanwin, nggak boleh dua-duanya, harus salah Iya. satu. Kalau Cuma nggak dia bisa nyoret ya. gabung, Jadi nah, dihapus saja. hapus saja. Berikutnya Bu Sumi. Ada Parang Putih juga, Parang Putih tadi mau bilang. Nggak ada. Silakan Bu Sumi, lanjutkan kalau masih ada. Itu aja Pak Musri. Mungkin ininya bukan hal aja ya Pak. Iya, boleh hal saja, karena itu haliah. Boleh juga dicari halnya ke antum di nomor 8, boleh juga. Tapi kalaupun hal juga cukup aja. Oke. Berikutnya silakan 42 atau 43. Berarti yang 43 juga nanti Ya, jawab boleh. nida juga. Kalian aja dibetulkan. Masih. Nah, 43 juga sama. Jadi tadi 42 juga, 43 juga, berarti juga harus ada yang maktub juga. Ya, Pak. Dan istinafnya dibuang juga, begitu. Jawab nida. Ya. Itu bukannya tetap ke ayat 41 jawab nidanya. Jawab nida nanti di maktubnya ceritanya. Oh. Di maktubnya. Maktubnya terakhir, kalimat terakhir gitu Pak. Mana? Bukan di mana? 43 ini 43 bukan? Ini 42 8 sampai 12. Oh, itu sih sudah betul. Bukan, Di 43. nanti maktubnya. Di 43 maktubnya ya itu. Sebentar. Maktubnya ke ayat 42 nomor 36. 3 sampai 6. Coba lihat 36 42. Oh, 3 sampai 6. Ya, 36 itu. Maktubnya disoroh Bu Uji, disoroh. Oke, bentar. Oh, oke, iya. Iya. Bentar. Yang ini. Tapi ayat ini juga masih berhubungan dengan ayat 41 kan? Melalui 42. Ya, 42-nya yang berhubungan dengan 41. Ayat begitu. 42. Jadi itu boleh 41 aja, maktubnya ke 42 aja gitu boleh juga. Tapi kalau mau dituliskan 42-nya adalah kalimat yang terakhirnya juga boleh juga. Gitu ya. Jadi ke ayat 42 nomor berapa? Mau ke nomor yang atas boleh, atau yang bawah boleh, pilih aja. Yang terakhir juga boleh. Bentar, salah. Oke, pilihannya kalau yang terakhir berarti 8 sampai boleh ya. Dan ke 8 sampai 12 gitu ya, di ayat sebelumnya. Ayat 42 maksudnya. Ke 26 juga boleh gitu. Atau cukup ayat 42 gitu aja juga. Ngerti lah maksudnya. Oke. Nanti gambarnya sedikit direvisi. Oke, silakan 43 belum ada yang mengkritisi, silakan. Ada yang perlu dikritisi selain tadi nida dan maktub? Mana ini? Ada Parang Putih tadi mana tadi? Nah ini Parang Putih udah di grup Pak. Oh, udah di grup. Oke. Coba dicek. Itu nomor 9 dan 10. 9 10 di 43. Ya. Dzaraf dan madrub itu kan keterangan. Keterangan apa?
Oh, bersama orang-orang yang Nah, ya keterangan apa bersama itu? Dzaraf zaman. Jadi keterangan waktu, waktu. ya kan? Kalau keterangan waktu atau keterangan tempat, halnya bukan hal umum. Kalau yang ditulis hal itu umum. Oh, Kalau ada waktu. keterangan waktu dan tempat, menuliskannya maf'ul Waktu. fih. Fih. Gitu. Jadi kalau dzaraf di kanannya jadinya maf'ul fih gitu. Oke? Ya, nanti tinggal diperbaiki. Wah, udah sempurna ini. Ibu Puji hebat ternyata. Kelompok, Pak. Saya hanya menyampaikan. Alhamdulillah kelompoknya udah mantap ini. Alhamdulillah dapat yang gampang. Enak memang hari ini. Alhamdulillah saya juga enak ngelihatnya. Baik gitu ya. Good. Saya kembalikan kepada Rianto. Berikutnya siapa Padar? Baik, untuk berikutnya Alhamdulillah. mohon ke Pak Edi, Pak, yang akan mentarkib. Monggo, Ya, mangga Pak Edi. baik. Saya buka dulu coba ya. Udah terlihat, Pak? Sudah. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak Musrif, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami, ya, khususnya untuk saya, untuk mencoba untuk berlatih mentarkib ayat-ayat suci Suaranya Al-Quran. kecil, Pak Edi. Oh ya, kecil ya? Ya, eh, gitu juga terima kasih juga kepada para ustadzah yang senior ya, kepada Pak Ustadz Hatta yang sudah banyak membantu saya khususnya untuk berlatih di dalam tarkib ini ya. Begitu juga kepada Ustadz Farid yang dalam kesempatan ini sudah bersedia untuk membantu grup kami untuk bisa membacakan doa di penutup acara ini. Baik, saya kebagian ayat 43 surat 44 ayat surat Al-Baqarah. Ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Barangkali untuk terjemahan menurut Departemen Agama, mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab suci Taurat? Tidakkah kamu mengerti itu secara keseluruhannya? Baik, untuk yang tarkibnya, pertama adalah nomor satu adalah huruf alif hamzah ya, yang artinya mengapa. Ini merupakan isim istifham di mana masuk kelompok di mana pada umumnya adalah ya, tetapi di dalam hal ini adalah kata bertanya yang tidak memerlukan jawabannya, sehingga namanya istilahnya adalah istifham inkari. Kemudian nomor dua adalah ta'muruna. Ta'muruna ini adalah merupakan fi'il mudhari marfu domir antum, wajan 3 ada di halaman 786 nomor 53, di mana di dalam nahwunya ada sebagai fi'il fa'il. Kemudian nomor 3 adalah an-nasa. An-nasa adalah manusia. Ini merupakan isim ma'rifat nasab, di mana di sebagian nahwunya adalah sebagai maf'ul bih. Kemudian nomor 4 adalah bi, artinya dengan. Ini merupakan huruf jar, di mana bergabung dengan nomor 5 al-bari, artinya mengerjakan kebajikan. Ini merupakan dan bukan jar majrur. Dan sebagai nahwu, kami menganggap bahwa fi'il mudhari ini adalah fi'il yang membutuhkan dua maf'ul, maka bi
bilbiri ini merupakan maf'ul bih ghairi sharih ya. Jadi dua maf'ul. Kemudian wa itu dan, sedangkan dalam kalimat ini nanti sedangkan ya, atau dan huruf atop pokok nomor 13. Kemudian selanjutnya adalah tansauna, kalian melupakan, di mana ini merupakan fi'il mudhari marfu domir antum wajan 4, ada di halaman 848 nomor 39, di mana di nahwunya sebagai fi'il fa'il. Kemudian nomor 8 anfusa, diri sendiri, ini merupakan isim mansub dan juga sebagai mudhof, di mana mudhof ilaihinya adalah kum. Sehingga nomor 8 dan nomor 9 adalah mudhof ilaih. Nah, sedangkan untuk nomor 7 sampai nomor 9 itu kan ada huruf wawu, jadi atop ke ayat 2 sampai ayat 5 ya. Sehingga untuk 8, 9 ini merupakan dinahwunya sebagai maf'ul bih. Kemudian untuk nomor 10 wawu di sini, dan ini merupakan huruf atop tapi merupakan wawu haliyah ya, wawu haliyah. Di sini kemudian ayat berikutnya atau kata berikutnya adalah antum. Antum adalah kalian, merupakan domir munfasil, di mana kedudukan di dalam nahwu sebagai mubtada. Kemudian nomor 12 tatluna. Tatluna membaca, ini merupakan fi'il mudhari marfu domir antum wajan 3, ada di halaman 791 nomor 12, di mana di nahwunya sebagai fi'il fa'il. Kemudian nomor 13 al-kitaba, merupakan kitab atau Taurat di sini, ini merupakan isim ma'rifat dan nasab, sehingga di dalam nahwunya sebagai maf'ul bih. Nah, untuk fi'il fa'il dan maf'ul bih nomor 12 dan nomor 13 kedudukannya sebagai khobar, sebagai mubtada dan khobar ya. Nah, sementara untuk 10 sampai dengan 13 ini merupakan hal, karena hal wawu haliyah, maka merupakan hal ke nomor 2 ya. Nomor 2 adalah ta'muruna ya, ta'muruna. Jadi hal ke nomor 2. Kemudian nomor 14, 15 dan 16 ini merupakan satu rangkaian ya, di mana masing-masing merupakan huruf-huruf yang terdiri dari afala, a mengapa, itu merupakan huruf istifham. Kemudian fa huruf atop maka, dan la merupakan huruf nafi, ada di kelompok nomor 18. Nah, sedangkan yang terakhir adalah ta'kiluna. Kalian mengerti, fi'il mudhari marfu domir antum wajah 2, ada di halaman 829 nomor 71. Sehingga kedudukan di dalam nahwu adalah sebagai fi'il fa'il. Barangkali lanjut ke bagannya. Dari sini ada potongannya, ada tiga kalimat ya di sini ya. Yang pertama adalah atamuruna nasa bil birri, di mana pertama adalah huruf istifham, kemudian ta'muru adalah merupakan fi'il fa'il, kemudian anasa maf'ul bih, dan bil birri merupakan maf'ul bih ghairi sharih. Kemudian kalimat berikutnya watan sahuna anfusakum, di mana wa di sini merupakan huruf atop, sehingga di sini merupakan potong kalimat titik-titik ya. Kemudian tan sauna, kamu merupakan fi'il fa'il, dan anfusakum merupakan maf'ul bih. Kemudian kalimat berikutnya wa antatluna alkitab, di sini wawunya wawu haliyah, sehingga nanti disebut sebagai hal. Kemudian antum di sini merupakan mubtada. Kemudian tatlunal kitab, ini merupakan khobarnya, di mana khobarnya terdiri dari
fi'il fa'il tatluna dan Alkitab sebagai maf'ul bih. Sementara kalimat berikutnya adalah afala takilun. Ini merupakan tidaklah kamu mengerti dengan tatluna, tak kuluna merupakan fi'il fa'il. Barangkali begitu Bapak Musrif dan rekan-rekan semua. Silahkan kalau ada yang ingin dikoreksi. Terima kasih. Silakan teman-teman. Digeser ke kiri, Pak. Ya, Bisa. sebentar, Bu. Ya. Nah, itu yang 14 sampai 17 ya. Afala ta'kilun. Itu kan Ya. kalau dilihat dari gambar bagan Bapak, ini kan kalimat sempurna yang berdiri sendiri ya. Ya, betul, Bu. Karena sudah ada garis tegak ya, garis Betul. tegas. Ya. Terus kalau menurut saya yang mengapa mereka tidak mengerti itu adalah keterangan dari si mereka itu kan sudah diberi Alkitab. Tetapi mengapa mereka itu tidak mengerti? Nah, berarti masih berhubungan dengan dengan frase sebelumnya kalau saya gitu, Pak. Iya. Kalau saya lihat di situ ada wakop ya, Bu, ada kola di situ. Seolah-olah di situ sudah berhenti kalimatnya. Mungkin itu yang pendapat kami, Bu. Kalau itu jadi keterangan kemana ya, Bu? Itu kan dia kan si orang itu kan sudah diberi Alkitab, tetapi mengapa dia tidak mengerti? Berarti eh, apa eh, ke kalimat itu hal ke antum tatslunal kitab gitu. Oh, jadi memang kalau dari makna bisa itu, tetapi kalau dari nahu sorof ini tidak ada cantolannya begitu ya. Apa ke antum daripada tak muruna atau ke tansauna atau ke gitu. Jadi ini seperti kalimat apa istilahnya, tiba-tiba lupa terus nih. Kalimat yang selalu diselipkan terakhir sebagai informasi keterangan, karena ini kalian tidak berpikir itu bukan hanya dalam kasus si apakah kalian menyuruh manusia dengan kebaikan gitu ya, dan melupakan jiwa kalian dan kalian membaca kitab, bukan hanya itu, tetapi kalian tidak berpikir itu kepada seluruh apa saja yang selama ini sudah ada di dalam Al-Quran, tapi kalian tidak mau berpikir, tidak bertafakur gitu ya. Tidak mau berakal, taklun dalam hal ini. Sebenarnya terjemahannya taklun ya harusnya bukan berpikir ya, artinya berakal, mengetahui dengan akal gitu ya. Jadi ini lebih untuk apa saja gitu, tidak hanya untuk kalimat yang atas. Saya lihat di terjemahannya itu ada kata maka, terus ada sebagian yang Ya. Padahal itu tidak gitu, Pak. Iya. Ya, tapi penghubungnya yang kita harus cari. Kalau itu mau dihubungkan, ibu boleh menghubungkan, cuma penghubungnya harus dicari kemana ini nyantolnya gitu ya, dari nahu sorof. Tapi kalau dari makna betul ibu, bahwa ini lagi mengatakan, walaupun kalimat di bawah itu kalimat umum, mengapa kalian tidak berpikir, kalau kalian tidak berakal atau tidak mau akalnya dipakai untuk berpikir, itu umum, dan itu selalu dipakai nanti di beberapa ayat yang lain gitu ya. Tetapi kalau mau dihubungkan silahkan, tetapi dicari ini nyantolnya kemana gitu ya, nyantolnya kemana, ke domir yang mana atau ke biasanya kan kalau kita mau cantolkan itu cantolnya pada salah satu, biasanya ke domir atau ke salah satu kata di atas yang sedang diterangkan khusus oleh di bawah kenapa mereka tidak berpikir itu gitu ya. Gitu Bu. Jadi boleh aja, cuma ya harus difikirkan nanti nyantolnya kemana gitu. Oke.
Ada lagi? Masih ada ini. Masih ada nih yang belum terkageroh. Ya, jadi Itu nanya aja ini mungkin. sebetulnya ya silakan. Itu yang 10 sampai 13 ya. Hal kedua. Ya. Itu hanya kedua atau kedua dan 7 ya? Enggak, yang 7-nya juga punya hal gitu. Yang kalian melupakan itu. Oke, pertanyaannya Pak Ediana, kenapa Pak Ediana membuat 10 sampai 13 itu menjadi hal sampai ke atas? Itu loh pertanyaannya. Halnya kan tadi Pak Ediana bilang ke mana? Kedua, Pak. Kedua. Nah, maka gambarnya gimana kalau begitu? Coba lihat gambarnya. Coba lihat gambarnya. Halnya kemana itu? Nah, halnya itu Bapak mubtada khobarnya itu halnya itu kemana sih? Oh ini ya, tinggal nama ya Pak. Tahu keterangan yang saya tahu itu langsung ke dia, ke ini Pak, ke. Nah, bagaimana bisa? Hal itu adalah keterangan dari kalimat sempurna sebelumnya, gitu loh. Jadi mestinya pertanyaan tadi Pak, kok tiba-tiba lupa, Pak Imron ya? Pak Imron ya Pak. Pak Imron, itu adalah halnya itu tidak kedua. Kan itu yang dijelaskan itu antum yang di nomor 7. Yang paling dekat. Jadi halnya nyambung ke kalimat fi'il fa'il maf'ul bih hal. Ini kan fi'il fa'il maf'ul bih hal gitu kan? Iya. Nah, maka di sebelah kiri di tabel coba kita lihat tabelnya. Balik lagi ke tabelnya. Nah, jadi itu halnya sudah aja nggak pakai ke juga nggak apa-apa, langsung hal, tapi halnya kan tadi seperti tadi haliah oleh Ibu Sumiati dikoreksi bukan hanya dari 11 tapi dari 10 gitu. Dari 10. Ya ini. Nah, hal gitu aja, udah betul. Baik, tadi sebetulnya penjelasan Ibu Lisma itu betul. 14, 15, 16, 17 itu menerangkan 1 sampai 13 gitu. Cuma bagaimana cara mencantolnya, karena nggak ada waw, nggak ada apa, nggak ada diterangkan. Nanti ini akan dibahas kalau sudah di advance KTI kelas berikutnya lah. Kalau kayak begitu ya. Kalau sekarang karena secara nahwu sorof tidak ada cantolannya, anggap aja itu kalimat yang terpisah di belakang yang menerangkan apapun begitu ya. Nanti bahwa itu bisa itu menerangkan, bukan menerangkan hanya nomor 2, tapi menerangkan 1 sampai 13 gitu. Menerangkan atau menggunakan maka itu boleh gitu ya. Kalau mau pakai maka, kalau tidak perlu pakai maka, tidak perlu, langsung aja tidakkah kamu mengerti gitu. Orang sudah tahu bahwa kontekstualnya adalah ke yang atas. Kemudian ada lagi apa ya? Silahkan. Kalau boleh Pak, bertanya untuk bilbiri itu Pak. Bilbiri ini yang 4 sama 5, apa bisa sebagai hal aja? Bilbiri sebagai hal. Oh, ya karena menyuruhnya itu perlu 2 maf'ul Pak Fauji. Dari kalimatnya gimana Pak? Bahasanya gini. Saya menyuruh Pak Fauji memukul Pak Ediana gitu. Saya menyuruh Pak Fauji makan. Saya menyuruh Pak Fauji apa gitu. Kalau menyuruh itu ada 2. Menyuruh itu ada 2. Contohnya tadi juga ada di 42 ya. Mencampur adukan. Nah, mencampur adukan juga 2.
mencampur adukan air dan terigu gitu. Nah, itu mencampur adukan gula dan kopi. Nah, itu mencampur aduk. Termasuk ini. Jadi dilihat dari artinya, Pak. Oke? Oh gitu, Pak. Iya, Pak. Baik. Baik. Kalau tidak ada, saya tunjukkan dulu gambar yang punya saya, baru saya kembalikan kepada Rianto ya. Sebentar, saya belum sharing. Saya ikut sharing dulu ya. Ya, Pak. Ini, gitu. Kalau istilahnya Ibu Puji, grup enak ini, anak soleh semua, jadi dapatnya yang enak katanya gitu. Oke. Baik. Kita lihat untuk materi 35 itu ayat 42-nya. Tadi dikatakan bahwa ini perbaikan yang pertamanya adalah mengenai ini ya, boleh ini adalah hal dari kepada siapa, urutan dari fiil, fa'il, maf'ul bih, hal gitu. Satu kesatuan. Tetapi mau menyatakan halnya ini ke antum nomor 8 ini. Halnya ini kan ke sini. Halnya kemana? Halnya itu adalah kepada si fa'il gitu atau kepada si antum. Maka di mana saudara menuliskannya paling enak cukup di sini saja. Hal sebagai tambahan aja keterangan haliyah. Ini kan tulisannya haliyah, tapi haliyahnya apa? Hal kemana? Ke nomor 8 domir antum gitu. Sehingga kalau di kanan cukup tulisannya hal saja gitu. Itu yang satu. Yang kedua, karena tadi Ibu Syumiati mengatakan ini kalimat jawab nida berhubungan dengan sebelumnya, maka harus ada pencantol. Pencantolnya waw. Wawunya si ini, si maktub ayat ke-41 yang terakhirnya tadi 19 sampai 25 gitu. Wala, nala, janganlah, berarti sekarang ini menjadi jajemnya ini ya dapat kita lihat hadfunun asalnya talbisuna menjadi talbisu sehingga ini menjadi nahi gitu ya. Satu gini menjadi nahi di mana ininya jajem, domirnya antum begitu. Kemudian al-haqqa jelas ini adalah maf'ul bih satunya dan yang batil maf'ul bih keduanya. Karena mencampur adukan itu. Kemudian karena ada wawu atop tadi, ini maktub ke siapa? Ke kalimat yang ini 3 sampai 6 tadi. Kemudian sama di sini ada sesuatu yang sama apa? Ini juga ada jajem. Ini ada hadfunun karena dia jajem hadfunun, maka ini sebetulnya juga nahi akibat siapa? Akibat la. Nah, karena ini tidak boleh kepada 2 dan 6, ini harus 3 dan 6. 3 dan 6 itu adalah ininya. Sedangkan la-nya jangan dibawa ketika di maktubnya. Karena la-nya dipakai berdua. Pertama, janganlah mencampur adukan, janganlah menyembunyikan. Gitu. Menyembunyikan kebenaran, gitu. Dan kalian mengetahui atau sebetulnya kalian mengetahui atau sedangkan sehingga di sini jadinya hal. Karena siapa? Menerangkan sedangkan kalian. Kalian itu siapa? Si antum gitu. Jadi di sini kepada si antum halnya gitu. Nah, jadi ini jelas bahwa ini jadinya satu kesatuan karena ada wau, maka ini adalah kalimat nida mudada. Oleh karena itu gambarnya menjadi seperti ini. Kenapa ini bintik-bintik? Karena sekarang ini adalah kalimat tindak mudada yang nyambung dengan ayat sebelumnya. Jadi ini bukan garis lurus. Gitu. Ada satu kalimat wala talbisu, janganlah kamu mencampur adukan fiil fa'il dan jadi ini fiil nahi al-haqqa dengan bil batili. Nah, yang yang tidak boleh dicampur adukan apa? Yang hak dan yang batil gitu. Maf'ul bih 1, maf'ul bih 2.
Watatumu, tapi di sini fiil fa'il juga, di mana fiil fa'ilnya menggunakan fungsi sila juga, sehingga ini maktubnya yang grup ini maktubnya ke yang ini, begitu. La-nya dipakai berdua, la talbisu dan la taktumu. Taktumu juga harfunun, dia jajem juga fiil fa'il al-haqo, fiil apa namanya? Maf'ul bihnya. Kemudian sesudah itu saudara miliki, jangan kamu sembunyikan kebenaran. Ditambah lagi ada wa antum ta'lamun, antum mubtada, ta'lamun fi'il fa'il tapi kemudian menjadi khobar, ta'lamuna ini menjadi satu kalimat sempurna. Satu kalimat sempurna di sini sebagai apa? Sebagai hal kepada kalimat sebelumnya. Sehingga ini wawunya wawu hal. Ya, sedangkan kamu mengetahui begitu. Jadi ini lurus kalimatnya fi'il fa'il, maf'ul bi dan hal. Halnya ada mubtada khobar, khobarnya fi'il fa'il. Dan ujungnya menjadi bintik-bintik. Kapan kalinya bintik-bintik? Ketika kita membahas apa namanya ayat 43. Asalnya ini tegas, asalnya. Tapi setelah kita membahas yang ini, ternyata kalau yang tadi itu semuanya la, janganlah kalian mencampur adukan, janganlah kalian menyembunyikan. Di sini adalah positif. Kalau tadi negatif pakai la, di sini positif. Dirikanlah, tunaikanlah, rukulah, positif, positif, positif 3. Kalau tadi negatif, negatif, dan negatif. Begitu, jangan ini, jangan itu. Dan akan dijadikan ayat yang baru. Positif apa? Akimu, akimu. Akimu jangan lupa ini pasti wajannya 7. Asalnya dari wajan 3. Dari koma, yakumu, sekarang menjadi akimu, menjadi wajan 7, ini akimu, dan ini adalah amar. Akimu adalah amar, kalian dirikanlah sholat. Sholat sebagai maf'ul bihnya jelas gitu. Nah, karena ini tadi dijadikan kalimat jawab juga, maka harus ada penyambungnya, maktubnya ke atas akibat si wawu yang ini, begitu. Akibat si wawu yang ini, maka ini maktub ke atas sebagai penyambungnya. Sedangkan bertiga ini 1, 2, 3 ya disambung dengan si wawu, wawunya ini kepada 2, 3, yang ini kepada 5, 6, gitu sambung menyambung. Yaitu apa? Dirikanlah sholat, tunaikanlah. Ini amar semua, amar semua, amar semua. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, ata, dari ata, gitu. Kemudian dijadikan wajan 7 juga, gitu. Jadi wa arka'u, ruku, gitu ya, fi'il amar, rukulah. Nah, baru di sini keterangan, tapi keterangannya adalah keterangan dari dzaraf zaman. Jadi maka ini namanya maf'ul bi. Tadi pakai hal boleh aja, cuma sudah ada ketentuan di KBI kalau hal yang berupa dari dzaraf zaman dan dzaraf makan, maka kita sebut sebagai maf'ul bi. Begitu. Jadi masukkan saja di sini maf'ul bi. Tetapi kalimat ini dan kalimat ini dihubungkan dengan waw, ini pada atas juga dihubungkan dengan waw, sehingga ini satu kesatuan kalimat jawab nida, nyambung sampai ke 40 begitu. Nah, tetapi ini penghubungnya, yang ini urusan positif, sedangkan yang ayat ini urusan negatif. Jangan, yang ini disuruh. Dirikanlah, tunaikanlah, dan rukulah. Sampai di sini itu clear, sehingga tadi titik-titiknya masih nyambung sampai kalimat jawab, tapi berhenti di sini. Kalimatnya baru berhenti. Dari sejak 40 itu baru berhenti di sini. Di mana ini akimu, amar, gitu ya. Tegakkanlah sholat.
atu tunaikanlah zakat, arka'u rukulah ma'arokiin beserta orang-orang ruku, ya sama-sama rokaat juga gitu ya. Gitu. Nah, jadi ini adalah 43-nya diakhiri dengan tanda tegas. Ketika di 44 ini barang baru, begitu. Barang barunya ini tidak berhubungan lagi dengan yang lain. Di sini dimulai dengan pertanyaan tapi yang tidak perlu dijawab. Huruf istifhamnya ini apakah gitu, apakah, tetapi di sini ada fiil mudhari wajan 3 berdomir antum, ini ada unaknya di belakang. Antum sebagai fiil fa'il, an-nasa gitu ya. Al-nasa ini tentunya karena ada alif lam menjadi ma'rifat, dia nasa belakangnya menjadi nasab sebagai maf'ul bi 1. Menyuruh siapa? Menyuruh manusia. Di sini apa disuruhnya? Kebaikan. Menyuruh manusia melakukan kebaikan. Nah, melakukan kebaikannya itu kemudian disebut sebagai maf'ul bi ghairu sharih karena dimulai dengan bi, begitu. Dan dihubungkan lagi ini oleh waw atau maktub ke kalimat sebelumnya, ke kalimat 2 dan 5 itu. Yaitu apa? Tadi dia ada apakah kalian menyuruh manusia dengan kebaikan dan kalian melupakan jika kalian sendiri, artinya kepada orang lain nyuruh, diri sendiri tidak diurus gitu bahasanya mah. Gitu ya. Kemudian diterjemahkan menjadi mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan sedangkan kamu, kata sedangkan itu adalah tambahan daripada si wawunya ini. Sedangkan kamu sebetulnya harusnya kalian ya, semuanya dibuat kalian. Mengapa kalian menyuruh orang lain sementara kalian atau sedangkan kalian melupakan diri kamu sendiri gitu ya. Ini juga tambahan padahal kamu atau maka kamu, padahal kamu membaca kitab, dalam hal ini Alkitab ya, ta'lamu, antum ta'lamun. Antum menjadi mubtada, ta'lamuna sebagai khobar, terdiri dari fi'il fa'il dan maf'ul bi. Apa khobarnya? Kalian membaca kitab. Kalian adalah gitu ya, orang yang membaca kitab. Kalian membaca kitab atau orang-orang yang membaca kitab itu adalah haliyah ya, sehingga ini halnya adalah boleh saudara katakan ini halnya adalah ke tansauna ya, ke kaliannya tansauna gitu, dicantolkannya ke situ. Oh, berarti ini fiil fa'il maf'ul bih gitu. Nah, kemudian terakhir ada sebuah kalimat di sini yang isinya adalah informasi afala. Nah, afala itu memang di buku KBI belum ada. Afala itu sudah jadi satu kata. Afala ta'qilun. Afala taskurun. Semua afala itu sudah jadi diterjemahkan tidakkah gitu ya. Jadi boleh di situ ditambah tegak sebagai gabungan dari afala, apakah, maka, dan tidak, semuanya adalah huruf sebetulnya. Kemudian ini sudah menjadi huruf baru atau punya arti baru. Jadi tidakkah. Apa yang tidakkah itu? Tidakkah kamu berpikir atau kalian berpikir ya. Di sini kalian ya, antum, karena tak kiluna. Nah, maka ini harus jadi antum. Fi'il mudhari wajan 2 ta'qiluna. Tidakkah kamu mengerti? Sampai di sini itu clear. Cuma kelihatan dari kalimat ini dan ini, tadi Ibu Risma mengatakan kalimat ini tidak berdiri sendiri karena ini juga menjelaskan seluruh kalimat itu atau berhubungan seluruh kalimat itu. Di dalam kalimat boleh. Jadi boleh dihubungkan dengan nata. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri padahal kamu membaca kitab? Nah, maka tidakkah kamu mengerti atau sedangkan kamu tidak mau mengerti atau mengapa kamu tidak mau mengerti dan sebagainya sebagai kata sambungnya?
dari kalimat. Nah, tetapi di dalam nahwu sorofnya tidak ketemu apakah ini untuk maktub kepada 1.13, tidak ada wawu. Apakah ini menjadi hal kepada salah satu di atas, harus dicantolkan. Sehingga kalau secara nahwu sorof, ya sudah dibiarin aja sebagai kalimat baru. Tetapi kalau dari makna kelihatan ini adalah menjelaskan dalam kasus ini menjelaskan ke atas. Nah, kalimat-kalimat ini afala takilun, afala taskurun, afala dan sebagainya itu sering disebut sebuah kalimat aduf. Itu yang selalu saya lupa. Kalimat tawasul gitu ya. Kalimat yang menyatakan bahwa kita harus ingat, yaitu sebagai pengingat di kalimat terakhir. Di dalam Al-Quran, di ayat-ayat Al-Quran, sering di bagian ujung, kalau sudah menceritakan sesuatu, diberi adalah kalimat-kalimat pengingat di belakangnya. Maka gambarnya harus dimulai dari yang tegas, karena dia adalah yang baru. Tetapi tegasnya berhenti sampai di sini. Kalau istilahnya Pak Ediana tadi ada kola di sini, gitu ya. Karena ada kola, ini adalah benar-benar kalau dibaca saja harus berhenti gitu ya. Kemudian di dalam makna juga sebetulnya sudah terputus gitu. Sehingga dengan tegasnya Pak Ediana bilang, saya pakai garis tegas saja. Boleh gitu ya. Karena afala takilun, fi'il fa'ilnya dari takilun ini. Tetapi di bagian depan atamuruna, mengapa ta'muruna, kamu menyuruh atau kalian menyuruh manusia ngapain? Bilbiri, apanya dijawab, berarti ini maf'ul. Nasu adalah maf'ulnya, begitu. Kemudian watan sauna anfusakum, fi'il fa'ilnya tan sauna, maf'ul bihnya anfusa. Nah, cuma anfusanya nggak berdiri sendiri. Anfusanya mudhof dan mudhof ilaih. Anfusakum, begitu. Wa antum tatlunal kitab. Ini kalimat sempurna. Antum mubtada, tatlunal kitab. Itu adalah khobar, terdiri dari tatluna adalah fi'il fa'il, alkitab adalah maf'ul bi, sehingga ini kalimat sempurna. Kalimat sempurna ini ngapain? Ternyata dari maknanya dia adalah menerangkan dari antum yang ini, dari fa'il yang ini. Ya, si fa'ilnya itu si antumnya, sedangkan kalian, ya, bahasanya jadi sedangkan kalian melupakan dirimu sendiri, padahal kalian membaca kitab suci. Jadi kalian yang ini connect dengan kalian yang ini. Pada unak di situ ya. Antumnya ini, antum taklamunya ini adalah connect kepada menerangkan jelas si antumnya. Begitu. Sehingga kita punya dua kalimat sempurna di sini. Itu untuk yang 44. Kata Ibu Puji tadi, alhamdulillah grup kita mah anak-anak soleh semua, sehingga katanya. Pak Musrif mau bertanya, Pak Musrif. Enggak, silakan. Jadi kalau saya perhatikan sejak dari ayat 40 ya Pak. Ya. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa ya fatakun sampai ke ayat 42. Itu kan nyambung, Pak. Nyambung. Kalau dia nyambung kayak gitu, apa kita nggak ngacu ke awal kan, Pak? Misalnya 41 itu kan maktufnya ke 40 gitu, Pak. Kemudian 42 maktufnya juga ke 40. 43 maktufnya juga ke 40. Apa nggak begitu, Pak? Jadi gini, Pak Fauji. Pak Fauji di Sumatera ada kereta juga kan? Ada. Kereta api maksud saya. Iya. Ya kan? Ada lokomotif, maka lokomotif nomor 1, kereta nomor 1 nyambungnya ke lokomotif, ya kan? Kemudian kereta kedua nyambungnya ke kereta 1. Kereta 3 nyambungnya ke kereta 2. Dan seterusnya. Itu namanya wau penyambungnya itu. Wau penyambungnya. Wau penyambungnya. Ini kalimat atau ini ayat, ini ayat, ini ayat. Nyambung-nyambung. Bahwa semua itu bisa jalan kalau lokomotifnya jalan. Jadi kalau gitu yang membuat kereta-kereta jalan termasuk kereta nomor 4 jalan adalah nomor 1. Idenya Pak Fauji betul.
Tetapi Pak Fauji dalam menganalisa paling gampang. Nyantolnya adalah ke depannya. Kenapa? Karena kalau Bapak berpikirnya langsung ke 40, artinya Bapak harus kerja dulu sampai mana ini? Sampai 43 kan? Nah, Iya, sampai betul. 43, 43 pun adalah ke 40. Kerja dulu terus. Tapi kalau nyambungnya ke ayat sebelumnya, nggak perlu. Ayat sebelumnya celek, berikutnya ayat sebelumnya celek, berikutnya ayat oh ternyata ini semua nyambungnya ke 40. Gitu Pak Fauji. Apakah Pak Fauji salah? Tidak. Pak Fauji mau pakai langsung ke 40 semua, maktubnya tuh ke 40 boleh? Boleh, bukan tidak boleh. Tapi untuk tahu bahwa tiba-tiba saya nyambung ke 40, ini bukan ke 41, yang berikutnya bukan ke 42, kalau sudah selesai semua, baru tahu, oh iya ya ini semuanya akhirnya ke 40. Begitu. Boleh, boleh. Tetapi kalau saya lebih suka mudah aja ini wawunya mencantolkan ini dengan kereta sebelumnya gitu. Contoh yang ini kepada ini. Kan boleh Pak Fauji dari sini langsung ke 2, 3. Nah, bahwa ini adalah nyambung ke depan gerbong pertama gitu. Boleh, boleh gitu ya. Karena ini sama aja. Tapi kan kita ketemu di sini, Pak. Ke situ, Di gitu ya. 42 itu kan wala talbisul haqqo bil batil. Wa taqumul haqqo wa antum ta'lamun. Itu kan negatif ya, Pak ya. Karena ada la nahiyah ya. Sedangkan di ayat setelah itu apa? Kita nggak ketemu yang negatifnya gitu. Memang tidak harus sama-sama negatif, Pak Fauji. Tapi kalau dimaktufkan ke yang sebelumnya itu kan memaktufkan ke sesuatu yang negatif dan positif ke negatif gitu. Iya, betul. Kalau kita maktufkan ke yang awal kan enggak gitu, Pak. Nah, kalau begitu pertanyaannya ditanya lagi, ini kan negatif, yang awalnya kan positif. Nggak boleh juga dong kalau gitu Pak Fauji. Oh, iya, iya. Nah, tidak begitu. Jadi maksudnya begini, kalimat ini, makanya saya selalu menyuruh bapak-bapak, ibu-ibu, maktubnya itu segini. Kalimat terhadap kalimat. Ini terhadap kalimat. Ini terhadap kalimat. Gitu kan? Kenapa? Ini kalimat positif, tidak ada lawannya. Yang ini kalimat negatif. Ini nahiyah, itu amr. Kan gitu. Nah, makanya nggak apa-apa. Ini kan namanya kalimat terhadap kalimat. Jadi tidak harus sama. Gitu itu Pak Boy. Ya. Oh gitu. Iya, iya. Makasih, Pak. Oke. Mangga saya kembalikan ke Pak Mungkin Dar. sebentar Pak, saya mau mengomentari ayat ke-44 Silakan. Pak. Ayat berapa? Mohon di-share, mohon 44 yang itu yang tabel. Sebentar. Saya buka dulu. Oke, saya share. Ada 44? Belum, ada ya? 44-nya. Sebentar, saya ulangi. Stop share. Saya share. Sudah ada? Materi pekan 35. Oke, ayat 44 ya. Baik. Saya perbesar. Silakan Pak Atta. Ini ingin mengomentari masalah pertanyaan dari Bu Risma tadi. Nah, kemudian kita lihat di afala ta'qilun. Di baris huruf fa, nah fa ada keterangan huruf atop, koma ziyadah. Huruf atop dan ziyadah ini sebenarnya bisa digunakan. Nah, jadi apabila andai kata kita mau menggunakan huruf atop nih. Salah satunya kita gunakan huruf atop misalnya. Kita lihat dari awal. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitabna. Di sini ada istifham atau kata tanya, ada tanya, kalimat tanya, tetapi istifham ini bukan istifham hakiki. Dalam artian tadi sudah disebutkan oleh Pak Musrif bahwa istifham ini bukan istifham yang butuh jawaban. Di sini adalah istifhamnya istifham taubih.
Dalam arti memang redaksinya pertanyaan, tetapi maknanya adalah ini mencerca terhadap kaum Yahudi. Nah, kemudian jika kita mau menggunakan pak sebagai huruf atop, nah kemudian ada pertanyaan yang kedua, afala taqilun. Apakah kalian tidak berpikir? Nah, di sini pun sama istifhamnya bukan istifham hakiki melainkan istifham taubih, mencerca kepada kaum Yahudi. Nah, berarti jika kita memilih huruf atop, nah afala taqilun ini diatopkan kepada istifham yang awal. Nah, kemudian bagaimana kedudukan i'rabnya? Kita lihat atamuruna nasa ini adalah jumlah istinafiyah. La mahallalaha minal i'rab. Nah, kemudian jumlah yang diatapkan kepada istinafiyah, maka afala taqilun pun tidak punya kedudukan i'rab. Dalam arti bukan sebagai anak kalimat, melainkan dua kalimat tersebut setara. Jadi antara atamuruna nasa dan afala taqilun, nah itu dua kalimat digabungkan itu kedudukannya setara, bukan sebagai anak kalimat. Nah, makanya atamuruna nasa adalah mahallalaha minal i'rab, kedudukan tidak mempunyai kedudukan i'rab, dan ya afala taqilun pun sama. Nah, apabila kita memilih ziyadah nih, nah itu lebih gampang. Kalau memilih ziyadah berarti afala taqilun ini tidak diatopkan kepada istifham yang awal. Jadi dua kalimat yang masing-masing. Karena pak di sini sebagai huruf ziyadah. Jadi ini bisa digunakan huruf apakah kita mau milih atop ataupun mau milih ziyadah. Tetapi kalau kita mengatakan sebagai afala taqilun sebagai keterangan dari yang awal, nah sebenarnya ini bukan, karena kedudukannya adalah setara. Jadi istifham yang awal dan istifham kedua itu setara. Itu tambahan dari saya, Pak. Terima kasih Pak Hatta, sangat jelas. Sengaja saya tidak masuk ke situ. Jadi begini, apabila ini adalah menjelaskan atau menerangkan apa yang ada di atas, ini tidak bisa karena dari nahu sorof tidak bisa, dari mana juga sisa. Yang bisa adalah dua kemungkinannya, apabila mau mengadop apa yang diminta oleh Ibu Lisma, maka gunakan ini adalah atop. Karena ini atop, maka ini nanti kita sebut ini maktub kepada 1-13. Gitu. Kenapa 1-13? Karena dianya sendiri juga maktub ke sini. Kalau tadi Pak Hatta mengatakan maktubnya ke ini gitu ya. Kalau saya karena ini ada maktub juga ke arah ini, berarti ini maktubnya. Dengan catatan ini adalah dianggap sebagai huruf atop. Jadi solusinya itu Bu Risma. Jadi dianggap ini adalah huruf atop, bukan ziyadah. Tetapi sekarang saya pakai itu sebagai ziyadah. Kenapa pakai ziyadah? Biarkan saja bahwa ini kalimat tersendiri, ini kalimat tersendiri. Tidak harus ada maktub gitu. Jadi dua kemungkinan, tapi kemungkinan ketiga ini menerangkan ke atas dianulir. Yang ada hanya dua kemungkinan, yaitu pertama, apabila menggunakan atop bolehlah ini nanti maktub ke 1-13. Saya punya juga versi yang itu, yang maktub ke 1-13 dengan menganggap paknya itu yang sebagai pengatop atau mematupkan ke atas. Tapi apabila menggunakan ini sebagai ziyadah, maka ini kalimat sendiri saja, tidak ada maktubnya. Jadi jawabannya ada dua gitu ya. Jadi mengikuti Bu Lisma boleh dengan menganggap paknya dipakai sebagai atop. Tetapi boleh juga untuk sederhananya itu ziyadah saja karena ini sudah satu kesatuan afala, ya udah ini adalah kalimat sendiri. Itu tambahannya dari Pak Hatta untuk kemudahan kita ya. Terima kasih Pak Hatta tambahannya ya. Makasih. Tanya Pak Musrif. Ya, silakan. Karena nanti mudik itu tidak diuraikan. Kurang jelas Pak, putus-putus Pak Taufik Marjohan. Jelas. Sebentar. Assalamualaikum.
Ya, sekarang jelas. Pertanyaannya yang 14, 15, 16, afalah kalau nanti ya kan ke depannya nanti ini menjadi satu ya. Kalau sekiranya seperti itu dia dikatakan apa nanti kalau nggak perlu diurai seperti ini? Afalah Afalah. itu sudah seperti gini. Seperti kalau saudara zalika, kita kan satu, padahal harusnya za-nya sendiri, li-nya sendiri, ka-nya sendiri, gitu. Gabungan dari 3 huruf menjadi satu. Apalah juga demikian. A itu sebetulnya 1 huruf, pa 1 huruf, la 1 huruf. Tapi sekarang sudah jadi kesatuan, satu kesatuan. Bi dengan ma juga sama. Inama juga sama. Itu ya. Sekarang ada yang beberapa huruf sudah memiliki arti menjadi 1 huruf. Begitu. Itu maksudnya Pak Taufik. Oh, baik. Berarti di naunya kosong ya nanti tetap Oh, ya. kosong aja karena sama-sama huruf semua. Huruf kan tidak Ya, memiliki. huruf ya. Ya, semua tidak Oke. memiliki. 3 huruf jadi 1 huruf ya gitu ya. Ya, sudah memiliki makna 1 huruf maksudnya. Oke. Baik. Maka saya kembalikan kepada Rianto yang punya hajat. Silahkan. Ya, baik Pak Musrif. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz Hatta. Berikut saya akan merangkum ayat 42 sampai 44, tepatnya sih membacakan terjemahan dan tafsir ringkas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Tafsirnya, ayat ini turun sebagai teguran kepada ahlul kitab, yaitu Bani Israel, yang mencampur adukkan kebenaran atau al-haq, yaitu wahyu, ajaran Taurat, dan ciri-ciri nabi yang benar, dengan kebatilan atau al-batil, penafsiran yang diselewengkan, tradisi tambahan, atau kebohongan yang mereka buat. Kemudian menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW dalam kitab mereka. Makna talbis al-haq bil batil, yaitu membuat orang bingung dengan mencampur aduk yang benar dan yang salah, sehingga orang awam sulit membedakan mana yang benar. Kemudian di ayat 43, wa aqimus sholata wa akata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Setelah menegur perilaku mereka, Allah memerintahkan mereka untuk menegakkan inti agama, yaitu mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Ini menurut mayoritas ulama, ini adalah ajakan agar mereka bergabung dalam jamaah umat Islam, bukan beribadah sendiri-sendiri. Perintah ini juga mengandung prinsip persatuan ibadah dan kerendahan hati. Kemudian di ayat 44, Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum lunal kitab afala ta'qilun. Jadi, mengapa kamu menyuruh manusia berbuat kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab. Tidakkah kamu berakal? Nah, ayat ini menegur keras ulama dan pendeta Yahudi yang mengajak orang lain berbuat kebenaran, yaitu beriman, kemudian taat, jujur, ya, tetapi mereka sendiri melanggarnya. Ini bukan larangan untuk mengajak kebaikan sebelum sempurna, tetapi larangan untuk munafik dan kontradiktif, yaitu menyeru orang yang berbuat baik, tapi tidak melaksanakannya sama sekali. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Mohon berikutnya Pak Ustadz Farid untuk berkenan membacakan doa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak Daryanto. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat. Allah berkahi untuk kita sendiri, untuk kedua orang tua kita, untuk para guru kita, Pak Musrif dan para walas yang lain. Begitu juga barangkali bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Amin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaika. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhum wal amwat bi rahmatika. Amin. Rabbana ظلمنا نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sayangilah kami karena Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami terhadap apa-apa yang telah kami lupakan dari Al-Quran. Ajarilah kami apa-apa yang belum kami ketahui dari Al-Quran. Anugerahilah kami kemampuan untuk senantiasa membaca Al-Quran sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai hujah yang dapat menyelamatkan bagi kami, wahai Tuhan alam semesta. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami yang mendapatkan musibah di dalam musibah yang terjadi di Sumatera dan di tempat-tempat lain yang ada di negeri kami ini, dan selamatkanlah negeri kami ini ya Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Terima kasih.